Komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang pesan atau tujuannya tersampaikan dengan baik. Komunikasi efektif mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain dalam proses komunikasi, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin menyampaikan informasi bahwa bahan baku yang akan digunakan untuk produksi besok itu belum tersedia. Saya telah mendapat kabar dari supplier bahwa terjadi kemacetan di Tol Ciputat. Lalu, kapan barang tersebut akan tiba? Mungkin barang akan tiba besok sore Bu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya akan melakukan penjadwalan ulang untuk produksi selanjutnya. Baik, sama-sama Bu. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Maaf mengganggu waktunya, saya dari pihak supplier tepung. Iya, halo. Bagaimana? Begini Bu, kami ingin menginformasikan bahwa barang yang telah kami kirim tidak bisa sampai hari ini Bu, karena transportasi kami telah mengalami kemacetan di Tol Ciputat. Halo, bagaimana Bu? Halo, maaf, di sini suara Ibu terputus-putus, tidak jelas. Bu. Nanti Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat menghambat kelancaran komunikasi serta menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan sehingga komunikasi berjalan tidak efektif. Jenis-jenis hambatan komunikasi ada 4. Yang pertama, hambatan manusiawi. Hambatan ini terjadi karena faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi, baik komunikator maupun komunikan. Faktor penyebab dari hambatan ini yaitu latar belakang, emosi, persepsi, panca indera, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan teknis. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang terjadi karena keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Gangguan ini terjadi pada media komunikasi seperti gangguan radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lainnya yang mengganggu proses komunikasi dan mengurangi efektivitas komunikasi. Penyebab hambatan ini yaitu yang pertama, tidak adanya rencana prosedur kerja yang jelas. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi atau penjelasan. Kemudian yang ketiga, pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga adalah hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian tidak efektif. Semantik artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang dijabarkan atau diungkapkan dalam bentuk bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi akan membantu proses pertukaran makna dan pengertian dari pembicara kepada audiens. Penyebab dari hambatan ini yaitu salah dalam memilih kata atau kalimat, sehingga dalam proses penafsiran terjadi kekeliruan. Kemudian yang keempat yaitu hambatan iklim psikologis organisasi. Hambatan ini terjadi karena iklim psikologis dalam organisasi. Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan atau staf atau anggota dan efektivitas komunikasi organisasi. Penyebab hambatan ini yaitu suasana iklim kerja dapat meliputi sikap atasan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Halo, selamat siang. Dengan PT Roti Suka-Suka, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang, saya dari Agen Kota Solo ingin menyampaikan keluhan Pak. Iya, bagaimana Bu? Mohon maaf, dapat diulang? Saya ingin menyampaikan keluhan Mbak. Roti yang kemarin dikirim sudah mengalami kadaluarsa, padahal biasanya dapat bertahan sampai seminggu. Mohon maaf Bu, suara Ibu terputus-putus. Halo,
Saya tidak dapat mendengar informasi yang Ibu sampaikan. Bu? Halo? Bagaimana Mbak? Halo? Jaringannya hilang. Selamat siang Bu, Ibu mau manggil saya? Siang? Iya, ini tolong buatkan surat jalan untuk komoditi ini ya. Baik Bu, akan saya buat suratnya setelah kerjaan saya yang sekarang selesai. Iya, Basing. Yang penting nanti siang suratnya sudah jadi ya. Maaf Bu, biasanya surat jalan yang digunakan itu memakai bahasa Indonesia Bu, tidak memakai bahasa asing. Iya, memang menggunakan bahasa Indonesia. Maksud saya Basing itu terserah kamu. Oh iya Bu, maaf, saya kira Basing itu bahasa asing Bu. Karakter seseorang merupakan elemen penting dalam sebuah organisasi. Kepribadian unggul diterjemahkan sebagai keunggulan keseluruhan kualitas dan karakteristik seorang pelamar. Tanpa kepribadian unggul, seorang pelamar akan cenderung sulit berinteraksi dengan seksama di lingkungannya. Kepribadian unggul tersebut antara lain yang pertama semangat, kedua gigih, ketiga kemampuan komunikasi, yang keempat supel dan mudah bergaul, yang kelima dapat dipercaya, yang keenam motivasi tinggi, yang ketujuh percaya diri, kedelapan energik, kesembilan jujur, kesepuluh bangga dengan apa yang telah dikerjakan, kesebelas dedikasi tinggi, kedua-belas tanggung jawab, ke-13 kemampuan analisis, yang ke-14 mampu mendengar dan memahami, yang ke-15 hemat atau efisien, yang ke-16 profit oriented, dan yang ke-17 bertindak sesuai SOP. Poin utama yang saya rasa saya telah memilikinya yaitu poin tanggung jawab. Menurut saya dan beberapa teman-teman saya merupakan orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Hal ini saya dapatkan dari pengalaman saya sebelumnya dalam mengikuti organisasi, dan juga dalam beberapa mengikuti kepanitiaan, saya diamanahi untuk menjadi staf perlengkapan, di mana hal ini menjadi salah satu ajang pembelajaran saya dalam bertanggung jawab, menjaga perlengkapan atau barang-barang yang kami pinjam atau kami dapatkan. Poin yang belum saya miliki salah satunya yaitu percaya diri. Saya merupakan orang yang kurang percaya diri atas apa yang telah saya kerjakan. Upaya saya dalam mengatasi hal ini yaitu yang pertama dengan membaca kisah orang sukses yang dulunya juga seorang yang pemalu dan peminder. Dengan cara ini saya yakin bahwa hal ini akan memotivasi diri saya. Kemudian yang kedua, saya akan menantang diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang aktif. Saya yakin bahwa hal ini merupakan hal yang sulit, namun jika saya telah berhasil sekali dalam melakukannya, maka kedepannya akan terasa lebih mudah dan terbiasa.